merupakan sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini diterapkan oleh masyarakat tradisional hanya dengan mengandalkan alam dan tenaga kerja. Nah, sistem ekonomi ini biasanya dilakukan dengan cara pertukaran atau biasanya dikenal dengan kata barter. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, yaitu antara lain, pertama, sistem ekonomi masih dilakukan dengan cara pertukaran atau biasanya dikenal dengan kata-kata barter, dan masyarakat sekitar masih belum mengenal dengan adanya uang. Lalu yang kedua, tingkat produksinya masih tergolong rendah, serta teknologinya sangat amat rendah dan sederhana juga. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu masyarakat menjadikan alam sebagai sumber kehidupan dan juga sumber kemakmuran. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kekurangannya ada 3. Yang pertama itu efektivitas rendah, yang kedua sulit memprediksi kualitas barang, dan yang ketiga tidak bisa berkembang kayak hubungan lo sama dia. Nah, kelebihannya adalah pemerintah yang lebih sedikit monopoli, sifat kekeluargaan, sama kecurangan juga lebih sedikit. Dan untuk contoh negaranya adalah Ethiopia. Sistem komando memiliki 3 ciri. Yang pertama, pemerintah menjadi kekuasaan tertinggi dalam sistem ekonomi. Yang kedua, pihak swasta atau individu tidak memiliki peran penting dalam sistem ekonomi. Yang ketiga ini, pemerintah menjadi pemilik modal dan produksi, dan sedangkan individu hanyalah pengguna saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi komando. Kekurangan yang pertama adalah hak milik swasta tidak diakui. Yang kedua adalah sering terjadi monopoli oleh pemerintah itu sendiri. Yang ketiga adalah kualitas ekonomi suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pemerintahnya. Jika pemerintahnya bagus, maka sistem ekonominya pun juga bagus. Nah, sistem ekonomi ini sendiri juga memiliki kelebihan, yaitu antara lain, pertama, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan juga pengendalian harga-harga barang dan jasa yang ada di pasar, serta pemerintah dapat mengendalikan masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, kondisi ekonomi juga makin stabil. Berikut merupakan ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, hak milik pribadi diakui, namun pemerintah masih membatasinya. Lalu yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, namun diberikan juga subsidi dan juga pajak dari pemerintah. Lalu yang ketiga, yaitu yang terakhir, pemerintah memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu sebagai fasilitator. Nah, kekurangan sistem ekonomi campurannya, pertama, dapat terjadinya KKN, yang kedua, kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi, yang ketiga, beban pemerintah akan semakin lebih berat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihan yang pertama adalah inovasi dalam bidang teknologi. Kelebihan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi akan berkelanjutan dan semakin meningkat. Yang ketiga adalah masyarakat akan saling menginspirasi. Sistem ekonomi ada 3. Yang pertama, peran negara memiliki peran yang sangat penting, yang dimana pihak negara dan pihak swasta saling mendukung satu sama lain untuk membentuk ekonomi yang baik. Yang kedua, sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, dan yang ketiga, masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting. Nah, kelebihan sistem ekonomi Pancasila sendiri yaitu yang pertama, masyarakat dapat bebas untuk berkreasi dan juga berinovasi, sehingga mereka dapat membentuk dan juga menjalankan usaha mereka sendiri. Lalu yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Lalu yang terakhir, negara mengakui hak milik individu selama tidak bertentangan hak hidup hajat banyak orang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi demokrasi atau Pancasila. Jadi kekurangannya adalah ekonomi cenderung
efisien. Karena jika kita ingin memutuskan sesuatu, kita harus berdemokrasi terlebih dahulu, mufakat dan menentukan dari suara terbanyak. Nah, sekarang aku bakal jelaskan tentang ciri-ciri ekonomi liberal. 1. Harga yang dihasilkan oleh pasar bebas. 2. Adanya kebebasan untuk berbisnis dan berusaha. Dan 3. Campur tangan oleh pemerintah sangat dibatasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal ataupun kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi liberal adalah 1. Produktivitas yang tinggi. 2. Hak pemilikan diakui oleh negara. Yang ketiga adalah masyarakat akan saling menginovasi dan saling menginspirasi satu sama lain. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi liberal adalah yang pertama, 1. Memicu monopoli perdagangan oleh pihak swasta. Yang kedua adalah terdapat kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang nomor 3 adalah memicu persaingan yang tidak sehat.